Allah ingin katakan, kalau Allah sudah ambil kuasa, walaupun berkumpulnya seluruh makhluk jin dan manusia untuk memberi mudarat, la yadurrak, tidak akan pernah mudarat itu datang kalau Allah yang sudah ikut campur. Makanya Allah sudah alirkan ke sungai, serahkan sama Allah. Ibunya Nabi Musa mengalirkannya, dan keajaiban-keajaiban terjadi. Ternyata Nabi Musa malah besarnya di istana Firaun, yang Firaun rencana membunuh, ditahan-tahan oleh istrinya Asiyah. Begitulah Allah takdirkan. Dan ketika Nabi Musa besar, dia melarikan diri dari istana. Firaun tahu bahwa dia telah memelihara seorang musuh yang telah diramalkan oleh tukang sihirnya. Dan apa yang terjadi berikutnya? Nabi Musa sempat memukul salah satu pengikut daripada Firaun ketika bertengkar dengan Bani Israel, salah satu orang dari Bani Israel. Sekali tampar mati. Nabi Musa itu kuat sekali, Pak. Sekali tampar mati. Lalu kemudian ketahuan dan dikejar. Mulailah Nabi Musa menderita kesulitan hidup. Dia dicari-cari oleh tentara Firaun. Jadi dari kecil hidupnya di atas sungai, kemudian tidak ada ibunya. Allah atur semua susu dia tidak mau minum. Lalu sampai ASI dari ibunya sendiri baru dia mau minum. Begitulah Allah mempertemukan ibu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Musa merasa ketakutan karena sudah dicari-cari oleh tentara Firaun. Dia keluar, melarikan diri dari Mesir dan kemudian menuju ke Madian. Disitulah dalam tafsir disebutkan Musa tidak makan mencapai 7 hari. Dia hanya mendapatkan apa di jalan, dedaunan, minuman pun begitu. Dia tidak makan mencapai 7 hari. Ketika sampai di daerah Madian, dia kelelahan, kemudian ketika dia sedang menderita sangat-sangat lapar, kelelahan, dan dia telah memikirkan nasibnya bahwa dia dikejar-kejar, kehilangan keluarga, orang dalam pelarian. Ketika dia sedang istirahat, tiba-tiba melihat pemandangan ada satu sumber air yang sedang dikerumuni oleh banyak laki-laki, dan sumur itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sumur itu ditutup dengan batu besar. Batu besar itu cuma bisa diangkat oleh 10 orang. Jadi kalau orang mau ngambil air dari sumur itu, laki-laki akan bersama-sama menggeser batu baru bisa ambil air dalam sumur tersebut. Kemudian Nabi Musa melihat dari jauh, laki-laki setelah mengambil air, ditutup kembali batu tersebut. Ini tafsir dari Ibnu Katsir yang saya ceritakan ini. Lalu mereka pulang. Tidak lama, datanglah 2 orang perempuan. Dan 2 orang perempuan itu menunggu ada tidak orang yang bisa membuka batu. Karena mereka tidak sanggup untuk menggeser batu. Dia tunggu, tidak ada orang. Dan itu diperhatikan oleh Nabi Musa. Dalam kelelahannya, dalam kesulitan hidupnya, dia mendekat kepada 2 perempuan ini. Lalu dia bertanya, ada apa? Dari tadi engkau tidak mengambil air. Nah, kemudian disitulah perempuan ini mengatakan, kami tidak bisa buka sumur ini. Lalu Nabi Musa di dalam keadaan tidak makan itu, dia buka batu itu, dia angkat sendiri. Tadi 10 orang baru bisa menggeser, dia sendiri. Ini kekuatan Nabi Musa. Setelah itu diambillah air, kemudian 2 orang perempuan ini pulang kembali, dan ternyata mereka adalah anak Nabi Syuaib alaihissalam. Anak Nabi Syuaib alaihissalam. Di Madian itu Allah utus Nabi Syuaib sebagai pengawal dakwah. Nah, kemudian Nabi Musa setelah menolong, dia duduk kembali. Bahasa Allah dalam surat Al-Qasas 24, summa tawalla ila dhilli, lalu kemudian setelah menolong dia kembali duduk di bawah pohon berteduh mengharapkan ada makanan. Faqala, disitulah dia berdoa kepada Allah. Apa katanya kepada Allah? Seperti yang kita bacakan tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ya Tuhanku,
Aku sungguh-sungguh memerlukan al-khair, memerlukan kebaikan yang turun darimu. Jadi Nabi Musa betul-betul sudah pasrah ke Allah. Dia berharap, Allah, turunkanlah kebaikan darimu untukku. Seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel nantinya, dalam keadaan lapar, berjalan hampir berhari-hari lamanya menuju ke kota Madian, dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, tapi tidak pernah su'uzan kepada Allah. Dia masih terus berhusnudzan. Dia gantungkan harapan dan doanya benar-benar kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, aku sungguh-sungguh mengharapkan kali ini, tolonglah ya Allah, turunkan kebaikan darimu. Nah, ini doa ini yang kemudian dijelaskan panjang lebar di dalam berbagai tafsir, bahawa doa ini salah satu fadilah dalam surat, menjadi fadilah dalam surat Al-Qasas. Orang yang membaca doa ini, Allah lepaskan kesulitan-kesulitan hidupnya, lalu Allah mudahkan mendapatkan kebaikan. Setelah Nabi Musa membacakan doa ini, Allah Subhanahu wa taala segera bertindak mengabulkannya. Dan apa yang terjadi? Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, yang terjadi berikutnya tidak lama ketika Nabi Musa sedang berteduh di bawah pohon tersebut, tiba-tiba anak Nabi Syuaib tadi kembali. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Salah satu dari anak perempuan Nabi Syuaib balik dalam keadaan malu-malu. Jadi anak Nabi Syuaib itu menggambarkan perempuan salihah. Perempuan itu kuncinya malu. Ketika malu sudah tidak ada, maka dia bukan lagi perempuan yang baik. Perempuan yang baik itu malu. Bahkan dalam kitab-kitab fikih, ketika seseorang melamar, untuk mengetahui anak gadis itu mau terima tidak terima, adalah dengan as-sumtu atau as-sukut bahasa lainnya. Anak gadis dilamar orang, kalau dia masih punya sifat malu, maka kebiasaannya anak gadis tidak berani menjawab dengan pasti. Jadi kalau kita seorang ayah mengatakan, "Dek, kamu ada yang lamar. Orangnya ganteng, gaji 25 juta sebulan, ya. Sudah ada ini, serumah sudah okey, pakai mobil expander." Walaupun kita katakan habis-habisan tentang kelebihan orang melamar, tidak ada anak gadis yang masih punya sifat malu lalu loncat-loncat, kajitnya, beresnya, kajitnya, nerima dia juang. Tidak ada yang begitu, Pak. Maka dia menggambarkan terimanya dengan as-sumt. Dia akan diam. Kalau dia bahagia, dia meneteskan air mata. Jadi dia terima, tapi dengan tetesan air mata. Karena air mata itu ada dua. Air mata kesedihan, air mata kebahagiaan. Satu lagi air mata buaya. Itu tidak termasuk air mata. Ya. Terima lamaran saja malu-malu. Itu perempuan saleh. Masya Allah, hari ini, anak-anak gadis hari ini kehilangan rasa malu. Dia yang lamar laki-laki. Dia yang WA pertama. Dia yang minta gendong pertama. Dia yang minta bonceng pertama. Dia yang minta dicampakkan ke waduk pertama. Hilang rasa malu. Di saat itulah hati-hatilah. Anak kita sudah menjauh dari iman. Karena ciri-ciri perempuan malu. Allah sebutkan, kenapa Allah sebutkan anaknya Nabi Syuaib kembali menemui Nabi Musa, ada istihya, datangnya dalam keadaan malu. Qalat, lalu dia berkata, inna abi yad'uka, ayahku memanggilmu, mengundangmu ke rumah, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk membalas kebaikanmu kepada kami tadi. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaiha al-qassas qala la takhaf. Ketika sudah berjumpa dengan Nabi Syuaib berkata, jangan takut lagi. Jangan takut. Najauta minal qaumidh dhalimin. Engkau telah selamat dari orang-orang zalim yang mengejarmu. Apa yang Allah beri setelah Nabi Musa berdoa? Mulailah Allah buka jalan untuknya. Kenapa anak Nabi Syuaib tiba-tiba datang? Siapa yang membuka hati mereka untuk menjemput Nabi Musa kembali? Sedangkan mereka tidak tahu itu orang asing, baru datang di kampung. Kalau di kampung kita datang orang begitu, Bang,
Itu tidak berani sembarang orang kajak, rumah je. Tidak berani, kita seleksi dulu, tanya-tanya dulu, KTP, KK. Kalau tidak ada itu, kita pasti akan fikir, ini kayaknya orang dari mana. Tapi Masya Allah, Allah beri pertolongan. Nabi Syuaib belum kenal Nabi Musa siapa. Doa tadi mulai dimainkan dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang Nabi Musa dapatkan berikutnya? Berturut-turut. Kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, maka kita ringkaskan. Akibat doa Nabi Musa, yang pertama, Allah berikan jaminan keamanan dari doa tadi. Jadi Nabi Syuaib berkata, jangan takut lagi. Engkau aman bersamaku. Allah berikan keamanan bagi yang membaca doa tadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan dengan orang-orang saleh. Jadi semua ayat Allah, kalau Allah mengutipnya kembali, itu semua punya hikmah. Allah berikan keamanan, Allah kemudian kumpulkan kita dengan orang-orang saleh. Lalu kemudian yang lebih dahsyat lagi, Allah nikahkan Musa dengan anak Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib tergerak hatinya, menikahlah dengan anak gadisku. Makanya ini yang belum menikah, sering-seringlah baca doa ini. InsyaAllah Allah hantarkan, entah dari mana tiba-tiba datang orang tua habis salat subuh, kata berkahwin dengan anak lu. Bisa jadi setelah baca doa ini, kita tanya, siapa anaknya? Janda anak saya, katanya. Sudah nikah 3 kali, cerai terus mau, katanya. Bisa jadi begitu. Yang penting, Masya Allah dapat. Itu doa dari itu. Kemudian yang terjadi berikutnya, Allah buka terus-terusan pertolongan. Sampai akhirnya Nabi Musa diajak kembali untuk masuk ke kota Mesir, lalu berjuang melawan Fir'aun dan menang melawan Fir'aun, membelah laut dan seterusnya. Sejarah terus berbicara akibat doa dari surat Al-Qasas ayat 24 tadi. Inilah yang menjadi inti. Bapak Ibu, sering-seringlah berdoa, berharap dari Allah, maka Allah kirimkan pertolongan yang sesulit apapun keadaan kita. Baik.